wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelas atau seksi keagamaan silakan dipimpin. Doa mulai. Iswandi, Karin, Leisa, Hafiz. Oke, hadir semuanya. Makhluk manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan? Nabi Adam. Ya, betul sekali. Kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini pada materi pokok manusia praksara di Indonesia. Yang pertama adalah menganalisis kehidupan manusia purba. Indikatornya yaitu menganalisis sejarah perkembangan bumi dan kemunculan makhluk hidup. Yang kedua, menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia melalui metode ceramah dan pengamatan PowerPoint dengan benar. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu memperbandingkan corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara melalui pembelajaran PBL. Apa guna dari kita belajar ini adalah untuk kegunaan kalian itu nanti belajar perbedaan antara masa praaksara dan masa sekarang dan bagi kehidupan kalian di hari ini. Kalian tidak pernah membayangkan kan? Kalau kalian masak itu sebelum masak, kalau itu harus menghidupkan api dengan cara digosok atau kayu. Sekarang kalian kan tinggal hidupkan kompor gas, kalian akan bisa menghidupkan api dan untuk memasak. Pertama, yang kita nanti akan belajar kelompok. Kelompok 1 akan membahas materi tentang acara. Kelompok 4 akan tukaran dengan kelompok 1, kelompok 2 tukaran dengan kelompok 3. Nanti nilai yang akan kita capai yaitu KKM kita 70. Kita akan belajar kelompok mulai dari materi kali ini adalah manusia praaksara di Indonesia. Kemudian perhatikan, sebelum kita mulai hari ini, Bapak menanya materi yang minggu lalu kita membahas tentang penulisan sejarah. Oke, lalu sudah kita jalani. Sekarang kita lanjut dengan materi yang kedua yaitu masa praaksara. Praaksara ada yang bisa menyebutkan. Bapak akan tampilkan PPT pembelajaran hari ini. Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory. Apa artinya sebelum history? Artinya adalah, ayo jawab. Oke, artinya adalah sejarah. Kemudian masa praaksara juga disebut masa nileka. Nileka artinya tidak ada nileka sedangkan tulisan. Ini juga diartikan sebagai belum mengenal tulisan. Jadi kan periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara sebagai berikut: zaman Ezoikum atau Ezoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum dan Kenozoikum. Mengacu pada unsur lapisan bumi. Berdasarkan arkeologi, mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi. Zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Oke, makasih Pak.
Oke, udah. Bapak ingin menanyakan, apa pentingnya penemuan fosil 7.000 tahun di Sulawesi Selatan ini? Membuktikan dulunya di Sulawesi dihuni oleh manusia yang keturunannya sekarang adalah orang Papua dan aborigin Australia. Oke, betul. Dari video ini tadi kita bisa membuktikan bahwa ada penemuan baru yang dilakukan di Sulawesi, yaitu DNA-nya ini menyatakan bahwa orang Sulawesi itu tadi berasal dari Papua. Betul. Oke, sekarang ya silakan dibentuk 4 kelompok. Di sini kelompok pertama 5 orang, kelompok 2 4 orang, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Jangan dibentuk kelompoknya. Oke, jadi masa praksara berdasarkan geologi mengacu pada umur lapisan bumi. Ini ada zaman Paleolitik, kemudian zaman Paleolitik, zaman Neolitik, zaman Neolitik ataupun zaman baru. Kemudian berdasarkan geologi mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeolog, yaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik, Megalitik, dan zaman logam. Oke, dan lanjut lihat di sini. Ini lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Ini pertama di sini ada Sihir, Samurai, Wajah, Flores. Wajah, dan Flores. Yang wajahnya juga sudah ada. Kelompok 1 menjawab 1 pertanyaan. Kelompok 2 menjawab pertanyaan kedua, dan kelompok ketiga menjawab pertanyaan ketiga, yang keempat juga menjawab pertanyaan yang keempat. Oke, perhatikan YouTube yang Bapak tampilkan ini. Ini adalah sebuah fosil 7.200 tahun. Penemuan ini ditemukan di Sulawesi. Di sini ditemukannya fosil BC yang dianggap spektakuler sebab memiliki DNA Denisova, yang artinya orang di Sulawesi ataupun orang Indonesia itu memiliki DNA. Ya, dalam kasus ini di belakang. Silakan. Oke. Kelompok 1 kan 1, 2, 3, 4. Nanti kelompok 1 walaupun dia lain nanti tolong kita. Oke. Silakan. Harus bagus. Yang baik. Ini dari 24. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4, yaitu perbandingan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori Yunan dengan teori God of Taiwan.
Menurut teori Yunan, orang-orang Yunan datang ke pulau Nusantara dalam 3 gelombang, yaitu Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Deutero. Sedangkan teori Kyot of Taiwan migrasi tersebut. Baik. Yang lain bisa berkipas. Saya akan membacakan soal dan jawaban dari kelompok 3. Sebutkan ciri-ciri manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Jawabannya ada lain. 1. Mempunyai otot kunyah, gigi dan rahang yang besar dan kuat. 2. Tidak mempunyai dagu sehingga lebih menyerupai kera. 3. Betulan. Kami dari kelompok 3 ingin mendeskripsikan hasil kerja kelompok 2. Deskripsikan yang maksud dengan masa praaksara. Praaksara adalah zaman di mana manusia tidak atau belum mengenal tulisan. Pra berarti belum atau tidak, dan aksara berarti huruf atau tulisan. Setiap bangsa dunia mengalami masa praaksara yang berbeda, begitu juga hilangnya masa praaksara tersebut. Setelah manusia mengenal tulisan, maka berubah menjadi zaman sejarah. Dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja dari kelompok 1. Bandingkan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut teori Yuan dengan teori of Taiwan. Menurut teori Yunan, orang-orang Yunan datang ke pulau Nusantara dalam 3 gelombang, yaitu Negrito, Melayu Proto, dan Melayu Deutero. Sedangkan yang bisa menyebutkan salah satu contoh nilai kreativitas manusia pada masa praaksara yang kalian dapat lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Saya Pak. Oke, silakan. Oke. Nilai kreativitas manusia pada masa praaksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan, pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau yang terbuat dari bahan batu. Dengan mengendalikan kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan manusia pada aksara menciptakan teknologi sederhana. Oke, tepuk tangannya. Sebutkan materi apa saja yang sudah kita pelajari dari tadi sampai sekarang. Saya Pak, materi pembelajaran dari awal yang pertama penemuan manusia praaksara, yang kedua jenis-jenis manusia praaksara di Indonesia, yang ketiga asal-asal nenek moyang bangsa Indonesia, yang keempat hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita membuat sebuah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Ada yang bisa menjawab, membuat sebuah kesimpulan? Indonesia, khususnya Jawa, ternyata menjadi surga dari penemuan fosil-fosil manusia praaksara. Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi lokasi penemuan fosil manusia di Indonesia, kecuali beberapa temuan artefik yang berada di Flores Nusa Tenggara Timur. Penemuan fosil di Jawa hingga bukan di Indonesia dari jenis Meganthropus, yaitu Meganthropus paleojavanicus. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Dengan dibacakan kesimpulan tadi, maka berakhir sudah materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, kalian kerjakan tugas latihan yang sudah Bapak share di WA kelas. Nanti kalian kerjakan dan Bapak tunggu selambat-lambatnya sampai jam 3 sore, kumpulkan ke Bapak. Nanti Bapak akan kasih nilai. Nanti yang di bawah KKM 70 akan Bapak kasih remedial. Dan tidak lupa juga, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang kerajaan ataupun kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan di hari ini, terutama masalah menjaga lingkungan alam. Saya Pak. Ya, silakan. 1. Ketergantungan terhadap alam membentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa praaksa. Manusia pada masa praaksa cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapat makanan. Pada